Setelah zuhur, setelah perdebatan saya dengan suami, tiba-tiba mertua datang. Dan tidak ada angin apa-apa, tiba-tiba mertua saya memberi uang 500.000 untuk kami, Mbak Mel. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, teman-teman, ini keduanya beda ya. Kalau ada yang nanya bedanya apa? Dalamnya beda, isinya kisah-kisahnya beda kan. Ini isinya kisah-kisah sholawat, beda ya. Jadi jangan ragu, kalau mau beli langsung beli aja ke Gramedia. Atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Utari nih. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Salam kenal dari saya Utari di Jember. Halo Mbak Utari, salam kenal kembali ya. Mbak Mel, saya mau kasih testimoni tentang keajaiban sholawat pada kehidupan saya. Awal saya kenal sholawat itu karena saya lihat postingan Mbak Mel di Instagram. Waktu itu saya lagi galau segalau-galaunya karena masalah anak saya. Dan saya bingung harus apa dan bagaimana. Tiba-tiba waktu lihat IG muncullah postingan Mbak Mel tentang sholawat. Di situ saya langsung menangis Mbak Mel, rasanya Allah menjawab doa saya untuk minta petunjuk, yaitu dianjurkan untuk banyak-banyak bersholawat. Sungguh rasanya bersyukur sekali saya bisa melihat postingan Mbak Mel waktu itu. Dan tidak terasa sudah 6 bulan lebih saya kenal sama Mbak Mel, begitupun dengan sholawat. Setiap hari saya berusaha untuk tidak meninggalkan sholawat. Saya mengamalkan sholawat Jibril, sholawat munjiat, dan istighfar. Meskipun banyaknya sholawat dan istighfar di tiap harinya itu berbeda, tapi saya usahakan di setiap harinya saya tidak meninggalkan sholawat dan istighfar. Benar sekali kata Mbak Mel, kalau Allah tidak selalu memberi rizki melalui materi, itu yang saya rasakan Mbak Mel. Mungkin hidup saya masih begini-begini aja dan ekonomi saya juga masih serabutan, tapi Allah kasih rizki pada saya ketenangan hati yang luar biasa yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, dan saya sangat-sangat bersyukur untuk semua itu. Dan satu lagi Mbak Mel, saya selalu berdoa supaya diberi kecukupan rizki dan tidak pengen berhutang-hutang lagi waktu akhir bulan. Karena saya sudah terlalu sering tutup lubang, gali lubang untuk kebutuhan hidup saya dan keluarga. Jadi setiap suami gajian saya bayar utang dan akhir bulan saya pinjam lagi. Begitu terus di setiap bulannya. Setelah saya kenal sholawat, saya selalu minta sama Allah semoga saya tidak berutang lagi. Kejadian baru beberapa hari ini Mbak Mel, sekarang kan udah akhir bulan Juli dan keuangan sudah mulai menipis. Saya tetap kekeh untuk tidak pinjam atau utang. Utang yang dimaksud di sini hutang halal nggih Mbak Mel, maksudnya utang yang enggak riba ya teman-teman, jadi utang ke teman kemana gitu ya. Tapi karena di waktu bersamaan ada keperluan mendadak dan urgent, mau nggak mau diharuskan pinjam, dan pinjamlah suami saya ke temennya Mbak Mel. Suami pinjam 100.000 dan kebutuhan urgent adalah 50.000, jadi sisa uangnya 50.000. Saya bilang ke suami, kenapa cuma minjem 100 sedangkan gajian masih jauh. Suami jawab, besok pinjam lagi.
Setelah zuhur, setelah perdebatan saya dengan suami, tiba-tiba mertua datang. Dan tidak ada angin apa-apa, tiba-tiba mertua saya memberi uang 500.000 untuk kami, Mbak Mel. Masya Allah, tabarakallah. Saya menangis, Mbak Mel. Allah tahu kapan kami membutuhkan, dan Allah memberi rizki yang tidak terduga tanpa harus kami berhutang lagi. Alhamdulillah, tidak berhenti saya bersyukur kepada Allah. Semua karena keajaiban sholawat, Mbak Mel. Doakan saya ya Mbak Mel supaya bisa istiqomah menjaga sholawat, dan semoga Allah ijabah doa-doa saya melalui sholawat. Amin, Allahumma amin. Mbak Mel, kalau testimoni saya udah dibaca, tolong DM saya di IG Mbak Mel, saya pasti senang sekali. Ini IG saya, tolong jangan ditunjukin. Salam kenal dan salam sayang dari saya Utari di Jember. Semoga Mbak Mel dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rizki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Utari di Jember. Mbak Utari di sholawatan, kepengen dapat duit sekian biar bisa untuk ini untuk itu, tapi belum dapat. Tapi alhamdulillah di situ Mbak Utari menemukan ketenangan dari rajin sholawat, menemukan apa ya yang dinamakan cukup, menemukan yang dinamakan syukur, jadi bersyukur, jadi ngerti, oh iya Allah memberikan, bukan memberikan apa yang kita minta, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Yang diminta nggak dikasih dong, dikasih, cuman Allah ngasihnya sesuai dengan yang kita butuh saat itu. Kita minta 50 juta, kata Allah entar dikasih 50 juta, tenang aja dulu. Ya, bisa jadi 50 jutanya sama Allah dikasihnya dicicil, ya. Tenang aja, apa yang udah kita langitkan, apapun yang sudah kita minta kepada Allah, udah naik ke atas langit, apalagi kita bacanya sebelum baca doa, kita baca sholawat, udah pasti nyampe doa kita, ya. Itu nggak mungkin kembali dalam keadaan kosong, nggak. Allah akan selalu memberi apa yang kita minta. Cuman waktunya tuh terserah Allah, kan Allah yang ngasih, terserah Allah mau ngasihnya kapan gitu loh. Kita nggak punya hak buat maksa Allah, nggak. Tugas kita berusaha, minta aja terus, nggak ada ruginya. Aku selalu bilang ke teman-teman, ketika kita berdoa, kita udah otomatis dapat pahala dari doa. Karena doa itu kan ibadah teman-teman ya. Doa aja yang banyak, jangan takut gitu loh. Jangan merasa aku ini pendosa, aku ini banyak salahnya, banyak dosanya, gak berani minta. Enggak, minta aja semuanya sama Allah. Ya minta aja semuanya. Karena Allah pasti kabulkan doa-doa kita di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Masya Allah. Mbak Utari lagi butuh duit ya, gajian masih lama, uang udah habis, sempat debat sama suami, tiba-tiba mertua datang ngasih 500.000, nggak ada angin nggak ada apa, ngasih 500.000. Masya Allah, kan Allah datangkan rezekinya melalui mertua. Entah mertua lagi dapat rezeki nomplok nih, berbagilah ke anak menantunya, berbagi ke cucunya, kan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman masih banyak sampai sekarang yang nanya, loh bagaimana caranya kita dapat duit Mbak? Kalau kita cuma sholawatan, kalau kita cuma doa, saya kan cuma ibu rumah tangga Mbak. Saya ini nggak kerja, yang kerja suami. Allah itu mampu memberi kita apapun teman-teman. Jangankan cuma kita minta 1 juta dari Allah. Kita minta 1 triliun pun Allah bisa ngasih, karena Allah maha kaya. Tuh loh, minta aja, jalannya jangan dipikirin, karena jalannya itu urusan Allah, rahasia Allah. Yang mesti kita pikirin gimana caranya apa yang kita minta menjadi pantas gitu loh. Jangan malu-maluin, kita mintanya banyak tapi kita nggak mau memantaskan diri, sholatnya kagak, sholatnya bolong-bolong, nggak sholawatan, nggak pernah buka Quran. Ya nggak apa-apa sih, minta aja sama Allah, Allah mah maha baik. Cuman ya kita juga tahu diri lah, mantesin diri. Tugas kita berusaha bagaimana caranya merayu Allah supaya doa kita cepat terkabul. Urusan hasilnya bagaimana caranya sampai itu pertolongan datang, kita minta duit itu datang ke tangan kita, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ya teman-teman ya, biar nggak puyeng, kita mikirin yang bukan urusan kita, puyeng. Sama kayak anak sekolah. Masih SD udah mikirin ngerjain tugas anak SMP, puyeng, gak bakalan bisa. Ya enggak? Jadi teman-teman, udah tugas kita berusaha biar Allah yang ngatur semuanya sedemikian rupa buat kita. Ya. Aku ada cerita nih teman-teman. Ini dari salah satu sahabat aku, namanya Bunda Ici ya. Aku nyebutnya Bunda Ici aja karena anaknya namanya Ici, dan Ici ini temennya si kakak.
Kalau anak adiknya namanya Sheila, Sheila teman si Ade gitu ya. Dulu tinggalnya di Tarakan, aku berteman sama mereka dan baru kenal beberapa bulan aja. Sayangnya belum nyampe setahun kita kenal, kita deket ya. Karena kita emak-emak, ibu rumah tangga sibuk dengan kehidupan masing-masing. Jadi kita nggak pernah deket. Padahal anak kita tuh deket banget gitu loh. Anak kita tuh bestie. Kakak sama Ici tuh bestie, cuman aku nggak pernah menghubungi gitu loh, nanya-nanya ke ibunya, nggak pernah. Sampai pada suatu hari ada masalah bajunya, pernah mereka nginep gitu kan, nginep bareng di sekolah, bajunya Ici ke bawah. Nah akhirnya kita mulai kenal dan saling main ke rumah masing-masing gitu, ngobrol segala macam gitu ya. Dan Mama Ici ini sudah 11,5 tahun tinggal di Tarakan. Aslinya orang mana? Orang Solo. Keluarga di Solo, ibu di Solo, mertua di Solo, semuanya di Solo, kakaknya di Solo, teman-teman. Ya kalau begitu mah pasti hatinya di Solo ya, bukan di Tarakan ya, bukan di Kalimantan. Orang kelahirannya Solo, orang Solo gitu, sama kayak aku, lahir di Jakarta, besar di Jakarta, orang Jakarta gitu loh. Maunya ya sama keluarga di Jakarta, bukannya kita jadi nyangsang di Kalimantan gini gitu kan. Nah kemudian Masya Allah banget kemarin Bunda Ici tuh ngubungin aku, WA aku, Bun apa kabar gitu kan. Aku udah pindah Bun, aku udah di Solo sekarang. Masya Allah. Lihat chatnya di sini, ntar aku kasih lihat ya. Masya Allah banget, aku udah pindah Bun. Ini semua berkah sholawat Bun, Masya Allah gitu ya. Memang Bunda Ici ini orangnya kalem dan gak banyak cerita sih, gak kayak aku banyak ngomongnya kan gitu kan. Jadi aku tanya ya jawabannya juga gak panjang-panjang banget gitu. Bilang baca salawat apa Bun, berapa banyak bacanya, baca salawat Jibril yang Bunda kasih tahu, Shallallahu ala Muhammad, makasih ya Bun gitu. Aku tanya bacanya kapan, berapa banyak, sambil aktivitas atau sambil habis sholat. Nah Bunda Ici cerita, Bunda Ici ini Masya Allah soleha banget nih. Ini nih ibu soleha banget emang ini Bunda Ici nih. Dan Bunda Ici ini rajin tahajud teman-teman. Jadi bacanya lebih banyak saat tahajud. Jadi katanya setiap habis sholat baca, aktivitas baca, cuman gak dihitung berapa. Nah kalau habis tahajud juga sama gak dihitung, tapi banyak bacanya teman-teman. Jadi Bunda Ici ini benar-benar banyak itu di waktu tahajud, karena sambil nunggu sambil nunggu waktu subuh. Jadi habis tahajud baca Quran gitu ya, zikir, istighfar segala macam, terakhir sholawatan sampai pagi, sampai subuh. Masya Allah banget. Akhirnya yang diidam-idamkan, yang dipengen-pengenin, pengen banget pindah tinggal di Solo ya, dan alhamdulillah pindah ke Solo. Suaminya akhirnya bisa dimutasi, tapi mutasinya bukan ke Solo, mutasinya ke Cilacap. Jadi nanti pindahnya ke Cilacap, cuman ini lagi ngurus, namanya baru ini lagi kan pindah kerja, jadi masih sibuk ini itunya gitu kan, sambil nyari rumah di sana. Dan akhirnya sementara Bunda Ici dan juga Sheila lagi di Solo nih sekarang. Nah suaminya di Cilacap untuk ngurus semua keperluannya dan lain-lain. Masya Allah senengnya. Aku sampai bilang ke Bunda Ici doain ya supaya aku juga bisa segera menyusul. Pengen deh tinggal di Jakarta. Suami mutasi ke Jakarta kerjanya, ya aku tinggalnya di Bekasi, deket sama adik-adik aku, sama orang tua aku, ngumpul di sana karena memang tinggal di sana. Aku kelahiran Jakarta, cuman aku hijrah ke Bekasi, deket doang 2 jam dari Jakarta. Ya Jakartanya Jakarta Utara, ada orang Priuk ya. Anak Priuk nih jangan main-main nih, anak Priuk nih bos ya. Aku dulu kecilnya di Jakarta, di Cikijang, ada yang orang Rawabadak, aku tinggal di Cikijang. Yang namanya Permai, tahu pasar Permai itu mah udah mainan aku di sana, jalan kaki dari Cikijang tuh ke sana, jalan kaki main gitu loh di pasar situ gitu ya. Nah aku di sana sekolahnya di SD Kincir. Ada yang tahu SD Kincir? Situ aku jalan dari Rawabadak Cikijang 2 ke SD Kincir. Sekarang pas aku lihat, ya Allah jauh banget kok, emak aku tega banget ya. Kok mamaku tega banget sih aku jalan kaki dari SD Kincir, dari rumah ke SD Kincir bolak-balik. Terus nanti pulangnya siangnya ada yang tahu Al Hidayah di daerah Rawabadak juga. Nah aku di Al Hidayah tuh ngajinya. Jadi pulang sekolah jam 12 sampai rumah jam setengah 1, makan lanjut lagi jam 1 ngaji di Al Hidayah. Pulangnya jam setengah 4 sore sampai rumah tuh. Tega banget ya jalan kaki mulu zaman dulu ya. Ya Allah kuat banget ya. Sekarang mah anak sekarang mah kagak ada yang kuat-kuat kayak gitu nih. Gara-gara kitanya juga nih, anak aku ngaji deket doang ya. Kasihan siang-siang, akhirnya ngajinya di rumah, panggil gurunya ke rumah. Ya Allah ya, Masya Allah banget dah. Pokoknya teman-teman, aku lahir di Jakarta, besar di Jakarta,
Sempat TK di Medan juga, di Belawan, sempat juga di Semarang tinggalnya, TK besar di Semarang, di Hang Tuah, TK kecilnya di Belawan, di Hang Tuah juga, kemudian sempat di Pondok Ungu, ada orang Pondok Ungu, sempat SD kelas 1 sampai kelas 4 di Pondok Ungu, kemudian pindah ke SD Kincir, SMP-nya di 17. Ini ngapain ngebahas masa lalu, ini siapa tahu ada yang kenal, siapa tahu ada yang kenal aku ya. SMP-nya di 173 Alur Laut, ada yang kenal, kemudian SMA-nya di 73, kuliahnya di UHAMKA, pernah juga jadi anak setiami sebentar doang, terus kagak betah pindah ke UHAMKA, seperti itu ya. Nggak penting sih, cuman ya pengen ngomong aja, udah terlanjur ngomong ya. Aku baca satu testimoni lagi deh teman-teman ya. Ini dari Mbak Susan nih teman-teman kita, karena cuma sedikit doang tuh, dikit banget kan, kelihatan nggak? Ya dikit banget. Assalamualaikum, cuman ini Mbak Susan ini kenapa manggil aku abang gitu loh. Assalamualaikum Abang Mel ya. Apakah aku seperti abang-abang? Saya dari Jakarta, ini cerita ujian yang saya rasakan, hidup saya berat abang. Iya Neng ya. Suami saya ojol, kadang dapat perintah kadang tidak. Lalu saya amalan tahajud dari tahun 2020. Saya selalu mohon kepada Allah agar suami diberi pekerjaan dengan gaji bulanan. Aku panjatkan doaku terus Kak Mel. Lalu aku sholawat Jibril setiap hari saat duha. Alhamdulillah suamiku keterima kerja di ekspedisi tahun 2021 dan gajinya besar Kak Mel. Bulanan seperti yang aku minta. Dari situ, nah udah sadar nih manggilnya Kak Mel ya. Dari situ aku selalu bersyukur kepada Tuhan Allah ya. Ingat jangan nulis Tuhan dong teman-teman. Allah sungguh baik. Nah jika aku melewatkan satu waktu sholat, aku merasa bersalah dan menyesal. Alhamdulillah Kak Mel segala nikmat sholawatnya. Terima kasih juga Kak Mel, bermanfaat buat aku dan keluarga kecilku. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kalian. Mel tetap sehat ya Kak Mel. Begitulah ya Kakak, damai sejahtera bersetamu amin. Tapi kenapa damai sejahtera ya? Ya sudahlah ya. Oke deh, Masya Allah itu tadi kisah dari Mbak Susan yang suaminya kerja ojol, kepengen banget ya, siapa sih yang gak pengen suaminya punya gaji bulanan ya. Walaupun kalau ojol itu kan seperti kita dagang ya teman-teman, yang namanya dagang bisa lebih besar loh bulanannya daripada kita kerja kantoran, kerja yang punya gaji bulanan. Kalau gaji bulanan udah segitu ya segitu. Tapi kalau kita dagang atau kita ojol, wah kita bisa dapat lebih sesuai dengan usaha langit kita. Usaha langit dan bumi ya pasti ya. Misalnya teman-teman para ojol nih, mau lancar ojolnya sehari dapatnya banyak gitu ya, mau sehari gajinya lebih besar, dalam sebulan di total pendapatan bersihnya lebih dari gaji orang kantoran, bisa dengan cara ikhtiar langit ikhtiar buminya dikencengin. Semangat ngojolnya, semangat sholatnya, semangat sholawatannya, buka Quran tiap azan, matiin dulu aplikasinya, udah menjelang azan 30 menit udah buru-buru tuh ke masjid. Kasih waktu buat Allah, duduk di masjid, zikir, baca sholawat sampai azan, kemudian sholat, baca Quran dulu sebentar selembaran mah, baru buka lagi aplikasi, lancar. Mungkin di hari pertama biasa aja, hari kedua biasa aja, hari ketiga sepi, mana nih Mbak Mel bohong katanya lancar, udah tenang aja, hasil akhirnya beda. Badan sehat, anak-anak sehat, dan rezekinya nggak harus selalu dari ojol itu sendiri, bahkan tiba-tiba nanti ya ada rezeki melalui pasangan, melalui anak, melalui nenek. Pokoknya kalau kalian total 1 bulan itu lebih dari yang biasanya. Cobain deh, nggak ada ruginya deketin Allah, beneran. Cobain aja kalau nggak percaya ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Utari, Bunda Ici, Mbak Susan lancar terus rezekinya, diijabah segala doa-doanya amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doanya diijabah amin amin ya rabbal alamin, utangnya pada lunas ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.